Setelah cukup belajar, ketika dia membukanya, dia melihat ke arah Hermit Qingyu. Aku punya permintaan yang tidak masuk akal. Hermit Qingyu mengerti dan berubah menjadi sinar cahaya terang yang tersisa. Hanya Qinmu saat itu sendirian di aula suci. Tanda run di dinding langsung menyala, dan tubuhnya berubah melawan keinginannya. Mengubahnya menjadi dewa berambut merah dengan tubuh ular. Setelah waktu yang lama, Qinmu membubarkan bentuk dewa dan meninggalkan aula suci. Dia pergi ke bintang lain dan memasuki aula istana lain, mengamati tanda-tanda run di sana. Setelah belasan hari, dia akhirnya selesai berjalan dengan kelima bintang dan pergi ke Six Direction Divine Treasure. Dia menghabiskan belasan hari di sana sebelum memasuki Seven Stars Divine Treasure. Banyak hari berlalu. Setelah itu, dia tidak bisa melanjutkan lagi sejak Celestial menjadi harta karun. Surgawi dan kehidupan dan kematian harta karun. Surgawi tidak memiliki siapapun untuk menjadi tuan rumah mereka. Ketika Qinmu berjalan keluar dari Hall F3 Aeon tampak sedikit kuyu dan dengan janggut pendek. Hermit Qingyu tahu bahwa pemuda itu tidak tidur sepanjang waktu. Dia merasa sedikit sedih untuknya dan bertanya, apakah Kaisar Manusia Qin menemukan apa yang diinginkannya? Qinmu dalam semangat yang baik. Peningkatan 5 elemen, 6 arah, dan 7 bintang Divine Treasures telah memberinya banyak hal, memperbarui kepercayaan dirinya. Dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Abadi. Adapun apakah aku menemukan apa yang aku inginkan? Aku masih perlu mengkonfirmasinya. Bolehkah aku bertanya? Membandingkan pendiri Little Jade Capital dengan Kaisar Manusia leluhur pertama dari aula Kaisar Manusia, yang kemampuannya lebih baik, aku tidak bisa benar-benar mengatakan yang kemampuannya lebih kuat, karena keduanya adalah senior yang telah menjadi dewa sejati 20.000 tahun yang lalu dan aku belum pernah melihat mereka bertarung sebelumnya. Namun, Little Jade Capital memiliki beberapa gulungan tua yang berbicara tentang leluhur itu akan menemukan Kaisar Manusia generasi pertama. Dia ingin membuatnya meninggalkan gunung, tetapi dia kembali dengan semangat rendah karena kekalahan dan harus merawat luka-lukanya selama beberapa bulan. Gulungan itu menyatakan bahwa Kaisar Manusia generasi pertama telah menggunakan kekuatan sihir yang sangat besar untuk memindahkan fragmen Kaisar Pendiri Surgawi dan bahwa kemampuannya sangat kuat. Aula Kaisar Manusia 100 kali lebih besar dari Little Jade Capital dan dikenal sebagai menakutkan. Saya pikir nenek moyang dari Little Jade Capital telah keluar dari cara mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sementara Kaisar Manusia generasi pertama telah membawa banyak orang dari berbagai ras ke medan perang sepanjang waktu. Dari itu, tidak sulit untuk menebaknya. Yang kemampuannya lebih kuat, wajah Qinmu berubah pucat. Setelah waktu yang lama, dia membungkuk. Aku mengerti, terima kasih banyak, Abadi. Hermit Qingyu mengerutkan kening dan merasa bahwa kondisi pikiran pemuda itu bahkan lebih buruk daripada ketika dia datang. Kamu belum tidur selama sebulan dan lebih. Jadi kamu harus istirahat dulu. Qinmu setuju. Hermit Qingyu mengatur kamar untuknya dan membiarkannya tidur. Qinmu bangun setelah selusin hari lagi, tetapi kulitnya masih tidak baik. Dia bersikeras pergi dan Hermit Qingyu tidak menahannya lagi. Jika Saint Woodcutter kembali, kemana saya harus memberitahu Anda? Aku harus kesulitan abadi untuk pergi ke border Dragon City. Aku mungkin ada di sana. Pertapa Qingyu melihatnya pergi sambil berpikir dengan bingung. Kembali ketika manusia Kaisar Qian datang ke sini untuk pertama kalinya. Dia begitu penuh semangat, jadi mengapa dia menjadi begitu putus asa? Qinmu duduk di dada yang membawanya pergi. Dia menuangkan satu baskom penuh Scarlet Fire Spirit Pills yang dicampur dengan elemen api Divine Vitality Pill ke kilin naga yang senang dan terkejut namun gugup. Mengapa Cult Master menjadi begitu baik hari ini? Apakah itu karena saya kelaparan selama lebih dari sebulan atau apakah dia bersiap untuk menempatkan saya di meja? Apapun yang terjadi, aku harus makan dulu. Setelah dia selesai baskom, Qinmu menuangkannya satu lagi. Naga kilin ragu-ragu sejenak sambil melihat ke arah lembah yang penuh dengan pil semangat. Dia tiba-tiba mulai menangis dengan sedih ketika dia menundukkan kepalanya untuk makan lebih banyak. Qinmu menatapnya dengan bingung. Kamu menangis untuk apa? Senang mati sebagai hantu penuh
kata naga kilin melalui mulut penuh sambil menyeka matanya. Setidaknya aku bisa melanjutkan perjalananku dengan perut penuh. Kultus guru, buatlah itu cepat. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah membuat Anda kelaparan beberapa hari ini, jadi saya membayar Anda kembali. Saya tidak akan membunuh Anda untuk daging Anda. Naga kilin senang dan memakan semua pil semangat di baskom. Ketika mereka melewati sebuah kota, Kinmu berhenti untuk membeli beberapa bahan obat. Dia pergi ke beberapa kota dan memurnikan banyak pil roh Scarlet Fire dan pil elemen api Divine Vitality yang dia masukkan ke dalam peti. Naga kilin sangat tergerak oleh tindakan seperti itu. Kelkot benar-benar baik untukku. Kinmu membeli besi hitam dan emas hitam untuk menempa senjata roh Ana di jalan. Naga kilin tidak bisa mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya melihat beberapa hal yang disempurnakan oleh Kinmu adalah bendera, beberapa altar pengorbanan, dan beberapa alat perhitungan seperti 8 trigram, taiji, sempoa, dan 5 elemen jimat. Setelah beberapa hari, mereka datang ke border Dragon City, tetapi tidak memasukinya. Kinmu menggunakan platform 8 trigram, diagram taiji, dan banyak alat perhitungan lainnya untuk menghitung sambil melihat sekelilingnya. Dia menemukan medan dan menggunakan penggaris untuk mengukur gunung di dekatnya. Dia kemudian merekam serangkaian rune di atas kertas. Naga kilin pergi untuk melihatnya, tetapi dia tidak mengerti apa-apa. Tidak ada akhir untuk perhitungan bahkan ketika matahari akan turun dan kegelapan akan datang. Ketika Kinmu akhirnya selesai, dia mendirikan altar pengorbanan dengan bendera di sekitarnya. Dia kemudian berdiri di atasnya setelah mengejar kilin naga dan petanya. Kelkot, untuk apa ini? Tanya naga kilin dari sebelah dada. Kinmu mengeksekusi bendera dan melihat kegelapan di sekitarnya. Dunia lain segera muncul dan tumpang tindih dengan Great Ruins. Di dunia itu, iblis yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan tubuh seperti asap mereka ketika mereka datang dari lubang ruang angkasa yang besar. Di mata Kinmu, orang-orang di dunia lain berjuang melawan iblis-iblis itu. Dia dihadapkan dengan medan perang skala besar yang sangat luas. Feti Dragon, aku sudah menyiapkan pil semangat yang cukup untuk bertahan lama. Hanya bertahan dengan dada selama beberapa hari. Aku berencana untuk... Pandangannya terpaku pada seorang jenderal iblis yang sedang berlari di medan perang. Di altar pengorbanan, rune yang tak terhitung jumlahnya menyala dan bendera teleportasi berdesir. Pergi ke dunia lain, ledakan. Ledakan keras terdengar dan Kinmu dan bendera teleportasi langsung menghilang. Sebaliknya, di altar pengorbanan, seorang jenderal iblis yang tinggi dan kokoh tiba-tiba muncul dan melihat sekeliling dengan linglung. Tut, tut. Suara trompet itu panjang, dan banyak bendera berkibar, berputar-putar membentuk lingkaran besar. Kinmu tiba-tiba muncul di tengah-tengah medan perang yang luas di mana tentara serdadu yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Maju, mereka menyapu dia dalam tugas. Di depan mereka ada kota yang tak tertandingi dengan kapal-kapal besar yang terbang di langit. Dewa berdiri tegak di sana dengan senjata surgawi di tangan mereka dan menyapu banyak prajurit dan kuda dengan setiap serangan. Kinmu telah menggunakan mantra pengorbanan dan pembentukan teleportasi untuk datang ke dunia gadis dalam kegelapan.